Kalau kita lagi berbicara tentang keluarga yang kekayaannya udah eksis dari lama, pasti kita sering banget dengar istilah old money. Istilah ini tuh muncul bukan cuma soal berapa banyak uang yang mereka punya, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa pertahanin hartanya dari pengaruh sosial, budaya, dan politik dari generasi ke generasi. Fenomena kayak gini tuh lo bisa temuin di berbagai tempat di dunia. Tapi di Eropa, terutama di Italia yang punya sejarah yang panjang, old money di sana tuh menurut gue bener-bener nyatu banget sama gaya hidup dan juga budaya mereka. Makanya nggak heran, kalau di tahun 2020 aja, ada sekitar 1,2 juta orang di Italia yang punya kekayaan lebih dari 1 juta US dollar. Gimana sekarang ya kan? Gue yakin mungkin udah jauh lebih banyak gitu. Dan kalau misalnya lu mau lihat contoh old money di Italia, lu bisa lihat keluarganya Giovanni Agnelli. Mereka ini adalah pendiri dan pemilik perusahaan mobil Fiat yang udah berdiri sejak tahun 1899. Dan dari satu perusahaan mobil, keluarga Agnelli ini berhasil bangun dinasti bisnis yang luas banget. Mau itu di sektor otomotif, sektor media, ataupun di sektor keuangan. Bahkan kalau lu misalnya sering ngikutin bola dan tahu klub Juventus, itu tuh keluarga mereka yang punya sahamnya. Gak kebayang ya kan, uangnya sebanyak apa? Dan walaupun di Italia sering banget terjadi perubahan ekonomi dan politik, nyatanya keluarga Agnelli sampai sekarang tetap bisa berhasil menjaga kekayaan mereka, dan mereka punya pengaruh yang kuat pada perekonomian di Italia. Nah tapi nih ya, kisah keluarga Agnelli ini tuh bukan satu-satunya keluarga old money di sana, karena kalau gue observasi lebih dalam lagi, ternyata ada ribuan keluarga yang kekayaannya tuh mirip-mirip kayak mereka. Masa jauh-jauh deh. Coba lu lihat aja kota-kota kayak Florence, Venice, ataupun kota Milan. Di sana tuh banyak gedung-gedung tua megah yang masih berdiri kokoh, dan ini jadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Bahkan yang lebih menarik, ternyata dari keluarga-keluarga ini tuh masih banyak banget yang punya kendali besar terhadap kehidupan kita saat ini. Dan tentunya kan ini jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang bikin keluarga-keluarga di Italia ini bisa jaga kekayaan mereka dari generasi ke generasi, dan hal apa aja gitu yang bisa mereka lakuin untuk survive di tengah perubahan zaman. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa banyak old money di Italia. So, disimak sampai habis. Salah satu hal yang bikin banyaknya old money di Italia adalah karena warisan sejarah yang ada di negara ini. Dan hal itu bisa dilihat dari zaman Romawi kuno sampai masa Renaissance saja, Italia selalu jadi pusat banyak aspek penting di wilayah Eropa, terutama dalam aspek perekonomian. Makanya nggak heran, kalau selama ratusan tahun, keluarga-keluarga di Italia itu selalu ngumpulin kekayaan mereka, baik itu dari perdagangan, perbankan, seni, sampai punya tanah yang besar dan luas banget. Dan fun fact-nya, mereka tuh udah mulai ngelakuin ini semua jauh sebelum negara-negara lain berkembang. Ya misalnya gini aja deh, pas negara lain baru mulai ngebangun struktur ekonomi aja, orang-orang di Italia tuh udah melakukan perdagangan lintas dunia. Bahkan mereka berbisnis di level perbankan internasional, yang mana ini ngasih kekayaan yang besar banget ke negara mereka sampai saat ini. Makanya nih, kalau misalnya ada yang bilang negara berkembang kayak Indonesia suatu saat bisa nandingin negara mereka, ya menurut gue itu cukup susah, karena gue tahu itu bakal makan waktu yang lama banget, dan mereka udah susun strategi buat pertahanin dan ngembangin kekayaan ini dari waktu yang cukup lama. Bahkan ya, selain dari sejarah yang panjang tadi, ada satu hal yang menurut gue bikin kekayaan mereka ini tetap bertahan, yaitu sistem pewarisan harta mereka. Kalau misalnya lu benar-benar perhatiin, kebanyakan old money di Italia tuh harta kekayaannya jarang banget dibagi rata ke semua anggota keluarganya. Tapi mereka cenderung mewarisan hartanya ke anak ataupun ke anggota keluarganya yang dianggap paling handal mengelola bisnis dan aset keluarga mereka. Hal ini tuh juga ngingetin gue sama salah satu perusahaan ban asal Italia yang ini udah mendunia banget, yaitu perusahaan bernama Pirelli. Perusahaan ini tuh dimiliki oleh seseorang yang bernama Marco Tronchetti Provera, dan dia punya 3 orang anak yang bernama Giadia, Ilaria, dan juga Giovanni Provera. Dan sama seperti yang gue bahas tadi, walaupun Marco ini punya beberapa anak, ya dia tetap milih salah satu anaknya buat nerusin bisnis dia, yaitu Giovanni Provera. Karena udah jelas ya, dia sendiri udah lama terlibat di bidang otomotif, dan dia punya pemahaman yang bagus di industri ban ini. Ya jadinya ayahnya ngerasa kalau dia paling siap buat nerusin aset perusahaan Pirelli ini. Dan ini jadi sebuah contoh ya, dimana pewarisan harta di Italia itu bener-bener selektif banget. Bahkan kadang lebih ngutamain orang yang kompeten, dibandingin cuma karena faktor hubungan darah doang. Kalau lagi berbicara tentang banyaknya old money di Italia, ada hal lain menurut gue yang identik banget dengan kekayaan mereka, yaitu seni dan budaya. Bagi keluarga old money yang ada di sana, koleksi seni itu bukan cuma sekedar jadi pajangan doang, tapi ini udah jadi cerminan status sosial mereka, dan juga nunjukin kalau mereka punya pengaruh yang kuat di negara Italia. Ya lu lihat aja deh, koleksi karya seni yang dipunya sama old money di sana, itu tuh bukan cuma sekedar lukisan ataupun patung biasa, melainkan mereka koleksi seni yang bener-bener punya sejarah, ataupun punya nilai artistik yang tinggi. Contohnya gini, kalau lu tahu acara lelang karya seni terkenal kayak Sotheby's dan juga Christie,
koleksi old money Italia itu sering banget muncul di sana, dan mereka ngelelang karya seni di sana, kayak misalnya hasil lukisan Leonardo da Vinci. Jadi wajar aja kalau misalnya lu datang ke pameran dan lihat seni mereka itu dilelang harganya bisa sampai jutaan dolar. Bahkan ya, tempat-tempat pameran yang gue sebut tadi, itu tuh didatengin oleh sesama orang kaya juga, yang mana ini jadi ajang buat mereka bangun koneksi, dan juga jadi bentuk investasi supaya nama keluarga mereka tuh terus dikenal. Dan yang bikin menariknya, kalau semisal karya seni mereka nggak dijual pun, koleksi seni ini tuh bakalan disimpan di galeri pribadi mereka, atau mungkin ditaruh di rumah yang mereka punya. Dan barang seni yang udah mereka kumpulin selama ini, itu bakal diwarisin dari generasi ke generasi, karena mereka percaya kalau suatu saat nilainya itu bakal terus naik. Nah, selain itu juga, gak jarang ketemuin kalau sebagian dari mereka tuh aktif ngedukung pendidikan tentang seni dan budaya. Misalnya kayak ngasih pendanaan ke museum, ke pameran, ataupun ngerestorasi karya seni yang mungkin sebelumnya nggak pernah terawat. Dan karena hal simpel kayak gini, karya seni di Italia tuh menurut gue jadi lebih kerasa bernilai, bahkan lebih eksklusif kalau dibandingin sama yang lain. Dan ini tentunya bikin karya seni mereka jadi makin dikenal di dunia, karena mereka punya support yang bagus di bidang seni, yang mana pada akhirnya aset seni old money di Italia tuh bisa terus relevan dari generasi ke generasi. Dari video yang udah gue bahas tadi, lu bisa lihat kalau keluarga old money di Italia itu ternyata punya cara unik buat mengelola kekayaan mereka supaya tetap bertahan. Yaitu mereka nggak cuma sekedar mewarisin harta, tapi juga ngajarin ke generasi berikutnya tentang apa yang bakal dilakuin dalam jangka panjang, supaya kekayaan itu bisa terus berkembang dari generasi ke generasi. Dan lu bisa lihat gitu di banyak negara lain, yang mana kekayaan itu sering banget menurun, atau mungkin habis di generasi kedua dan ketiga. Sementara old money di Italia, keluarga mereka tuh banyak yang bisa terus lanjutin bisnisnya sampai beberapa generasi, karena mereka benar-benar selektif banget buat milih siapa yang bakal nerusin bisnis keluarga mereka di masa depan. Nah makanya, kalau misal muncul pertanyaan tentang apa rahasia yang bikin keluarga mereka itu tetap kaya gitu ya jawabannya karena bisnis mereka tuh gak ada campur tangan anggota keluarga yang mungkin gak ngerti cara ngelola sebuah aset. Dan ini secara gak langsung jadi bukti kalau pewarisan itu bukan cuma soal uang doang, tapi juga soal tanggung jawab yang udah dipercaya supaya bisa pertahanin dan mengembangin kekayaan sampai masa depan. Terus juga nih ya, menurut gue pribadi, karya seni itu juga jadi sebuah alasan kenapa old money di Italia tetap bertahan. Karena di satu sisi, mereka benar-benar tahu gimana caranya memanfaatkan seni buat menjaga eksistensi mereka. Dan dengan seni yang mereka koleksi, nama mereka tuh nggak akan hilang begitu aja, bahkan setelah mereka udah nggak ada lagi. Dan ini juga jadi pelajaran buat negara-negara lain, supaya semua masyarakat itu bisa bekerja sama dalam memberikan pendidikan seni yang lebih baik. Karena dengan begitu, gue yakin generasi muda ke depannya bakal lebih menghargai seni dan budaya, dan mereka bisa menerusin tradisi ini ke masa depan. Dan kalau emang seni itu benar-benar bernilai, ya ini nggak menutup kemungkinan kalau nantinya akan banyak old money yang bermunculan seperti yang udah terjadi di Italia. Coba kalau menurut lu kira-kira faktor apa aja sih yang membuat banyak old money di Italia? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.